I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Keberadaan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara umum, hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam ada dua. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, dan yang kedua, hukum Islam yang berlaku secara normatif. Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 1989 tentang peradilan agama. Pasal 49 ayat 1, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama diadakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kesultanan dengan jabatan sebagai berikut. 1. Kaum, amil, modim, kaim, lebay di tingkat desa dan selalu berdampingan dengan kepala desa. 2. Penghulu naib di tingkatan kecamatan atau nama lain. 3. Penghulu di tingkat kadipaten atau kabupaten. 4. Kanjeng penghulu, penghulu ageng dan sunan di tingkat kerajaan, kesultanan. Christian Schwab, Hugeng, pemerintahan Belanda menerapkan teori reptil, yaitu hukum Islam hanya dapat berlakunya apabila sudah diterima oleh hukum adat. Teori reptil ini diberlakukan dalam rangka menentang berlakunya teori reptil in Clown yang dirumuskan oleh L.W.C. van der Breek yang mengakui berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan berlakunya teori reptil, pemerintahan Belanda mengeluarkan berbagai aturan yang membatasi wewenang pengadilan agama hanya pada bidang perkawinan. Bidang-bidang lainnya menjadi wewenang landasan peradilan negeri. Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1951 untuk membantu pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya, pada tahun 1974 terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur segala jenis perkara di bidang perkawinan bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikannya. Kompetensi peradilan agama pada tahun 1989 merupakan peristiwa penting yang berkenaan dengan berlakunya sebagian hukum Islam dan penyelenggaraan pengadilan Islam di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdiri atas 7 bab, yaitu meliputi 108 pasal. Ketujuh bab tersebut berisi ketentuan umum, yaitu bab 1 Susunan Pengadilan, bab 2 Kekuasaan Pengadilan, bab 3 Hukum Acara, bab 4 Ketentuan-ketentuan lainnya, bab 5 Ketentuan Peralihan, dan bab 6 Ketentuan Penutup. Undang-undang ini sebagai pengganti undang-undang sebelumnya memuat perubahan penting dalam penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya berkenaan dengan 1. Dasar hukum penyelenggaraan peradilan, 2. Kedudukan badan peradilan, 3. Susunan pengadilan, 4. Kedudukan pengangkatan dan pemberhentian hakim, 5. Kekuasaan pengadilan, 6. Hukum acara peradilan, 7. Penyelenggaraan administrasi peradilan, dan 8. Pelindungan terhadap wanita. Istilah kompilasi, bagaimana kedudukannya dan dasar kebahasaannya ditinjau dari sudut bahasa. Kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku tertulis tentang suatu persoalan hukum tertentu. Artinya, mengumpulkan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu dengan harapan dapat ditemukan dan dipergunakan dengan mudah dan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
kedudukan dan fungsi kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945, bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan cita-cita hukum yang menguasai atau mengakomodasi hukum dasar negara. Kemudian pokok-pokok pikiran itu juga sebagai dasar norma fundamental negara. Selain cita hukum, terdapat pula sistem yang disebut subsistem norma hukum nasional. Dan menurut penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam subsistem hukum ini Pancasila ditempatkan dalam kedudukan norma yang tertinggi. Kemudian, hal ini memberikan konstitusional dan sinyal organik keberadaan hukum tertulis dalam hukum nasional. Kehadiran kompilasi hukum Islam dilihat dari sudut ruang lingkup. Makna di ideal law merupakan rangkaian hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tentang adanya norma yang hidup dan mengatur interaksi sosial. Dilihat dari tata hukum nasional, kompilasi hukum Islam ini dihadapkan pada dua pandangan, yaitu yang pertama, kompilasi hukum Islam sebagai hukum tidak tertulis, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa instruksi presiden yang tidak termasuk dalam rangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kemudian yang kedua, kompilasi hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Argumentasi pandangan kedua ini adalah bahwa sumber yang ditunjukkan kompilasi hukum Islam berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi law dengan potensi political power. Kompilasi tidak lain hanya kumpulan hukum yang memuat uraian atau bahan-bahan, pendapat atau aturan hukum. Kompilasi hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasanya digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Materi atau bahan-bahan hukum tersebut telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional ada 3 sistem yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Hukum nasional dalam konteks Indonesia berarti hukum yang dibangun oleh negara Indonesia sebagai pengganti dari hukum kolonial. Hukum nasional merupakan kumpulan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum, adat, dan hukum barat. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang disusul dengan lahirnya kompilasi hukum Islam. Lewat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam merupakan puncak pencapaian yang sangat monumental dalam sejarah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dengan berlakunya kedua undang-undang ini, maka dengan sendirinya keberadaan hukum Islam semakin kukuh. Dalam teori eksistensinya dapat dibedakan ke dalam 4 bentuk. Pertama, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Kedua, ada dalam arti diakui kemandirian, kekuatan, dan wibawanya oleh hukum nasional. Ketiga, ada dalam fungsinya sebagai penyaring bagi materi-materi hukum nasional Indonesia. Keempat, ada dalam arti sebagai bahan utama bagi pembentukan hukum nasional. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI 1945, bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan cita-cita hukum yang menguasai atau mengakomodasi dasar hukum Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu juga sebagai dasar norma fundamental negara. Dilihat dari tata hukum nasional kompilasi, hukum Islam ini dihadapkan pada 2 pandangan. Pertama, kompilasi hukum Islam sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa instruksi presiden yang tidak termasuk dalam rangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kedua,
Kompilasi hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Komposisi kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam terdiri atas 3 buku. Masing-masing buku yang pertama tentang perkawinan, 2 tentang kewarisan, 3 tentang perwakafan. Sistematika ini hanya sekadar pengelompokan bidang hukum yang dibahas, yaitu bidang hukum perkawinan, bidang hukum kewarisan, bidang hukum perwakafan. Secara keseluruhan, kompilasi hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Perbedaan ini timbul bukan karena intensif. Adapun tentang isi dari kompilasi hukum Islam dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut. Hukum perkawinan, sistematika kompilasi tentang hukum perkawinan ini adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dasar-dasar perkawinan. Pasal 2 ayat 10. 3. Peminangan. Pasal 11 sampai 13. 4. Rukun dan syarat perkawinan. Pasal 14 sampai 29. 5. Mahar. Pasal 30 sampai 38. Larangan kawin. Pasal 39 sampai 44. 7. Perjanjian perkawinan pasal 45 sampai 52. 8. Kawin hamil pasal 53 sampai 54. 9. Beristri lebih dari 1 orang pasal 55 sampai 59. 10. Pencegahan perkawinan pasal 60 sampai 69. 11. Batalnya perkawinan pasal 70 sampai 76. 12. Hak dan kewajiban suami istri pasal 77 sampai 84. 14. Harta kekayaan dalam perkawinan pasal 85 sampai 97. 15. Pemeliharaan anak pasal 98 sampai 106. 16. Perwalian pasal 107 sampai 112. Hukum kewarisan sistematika kompilasi tentang hukum kewarisan adalah lebih sempit dibandingkan dengan hukum perkawinan. Kerangka sistematikanya adalah bab 1 ketentuan umum pasal 171, bab 2 ahli waris pasal 172 sampai 175, bab 3 besarnya bagian pasal 176 sampai 191, bab 4 aul dan rat pasal 192 sampai 193. Bab 5 wasiat pasal 194 sampai 209. Hukum perwakafan bagian terakhir atau buku 3 kompilasi hukum Islam adalah tentang hukum perwakafan. Adapun sistematikanya adalah bab 1 ketentuan umum pasal 215, bab 2 fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pasal 216 sampai 226. 2. Bab 3 tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf pasal 223 sampai 224. Bab 4 perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf pasal 225 sampai 227 dan bab 5 ketentuan peralihan pasal 228.